Oke, halo semuanya, selamat malam. Kembali lagi di Kandah Podcast. Nah, oke guys, untuk episode kali ini aku akan membahas tentang cinta. Nah, untuk kali ini podcastnya nggak sendirian ya. Kalau seperti biasanya kan monolog nih. Nah, kali ini aku ditemanin oleh Kak Novi Rahma. Halo Kak Novi. Hai. Waduh, kok suaranya kayak apa gitu ya? Kayak apa? Wah, ini lagi happy banget apa gimana nih? Iya, lagi happy dong. Wah. Harus happy terus sekarang. Oh iya, betul, harus Iya. happy ya. Kita langsung aja ke topik pembahasannya mungkin ya. Kak Novi Rahma nih, siapa sih yang nggak kenal Novi Rahma ya kan? Ada yang kenal. Kak Novi Rahma ini adalah seorang YouTuber dan selebgram ya. Kalian pasti paham deh kalau kalian nge-follow YouTube orang Purwokerto ya. Kak Novi nih, Kak Novi tahu nggak sih tentang cinta? Kita mau berbicara tentang cinta nih. Pasti Kak Novi ini udah berpengalaman banget tentang cinta nih. Apa itu cinta? Iya, menurut Kak Novi apa sih itu cinta? Kok nggak jelas gitu, nggak kelihatan gitu ya kan? Cinta itu emang nggak kelihatan, tapi bisa dirasakan. Oh, jadi cinta itu emang nggak kelihatan ya? Iya. Tapi bisa dirasakan. Iya betul. Tapi gimana sih itu definisi cinta yang sebenarnya? Menurut Kak Novi aja nih. Apa ya? Aku bingung nih. Cinta. Cinta itu apa, Zak? Menurut aku cinta itu ungkapan buat seseorang. Ungkapan buat seseorang. Iya, tapi itu cinta itu emang nggak kelihatan, tapi kita bisa merasakan. Oh gitu. Iya. Tapi nih, kalau menurut aku, kita kan mengenal cinta, maka kita itu jatuh cinta, betul? Iya. Kalau kita jatuh cinta, maka dari itu kita harus siap untuk patah hati. Gimana menurut kamu? Iya betul emang kita berani jatuh cinta harus berani patah hati juga. Kalau misalnya nggak mau patah hati jangan main cinta. Oh gitu. Emang gimana sih? Emang pasti gitu negatif dari cinta itu pasti patah hati gitu atau gimana sih? Pasti semua orang pasti pernah ngalamin. Gitu. Pasti pernah ngalamin namanya patah hati, tapi ya sudah risiko kan. Iya. Namanya kita jatuh cinta, ya kita harus berani buat patah hati. Walaupun entah itu kapan, pasti bakal ngerasain. Oh gitu. Siap. Aku ada pertanyaan nih. Yes. Mungkin gak sih kita itu mencintai dua orang di waktu yang bersamaan? Mungkin. Wah, kenapa mungkin nih? Mungkin. Pengalamanku dulu. Pengalamanmu dulu. Oh, berarti kamu yang mencintai dua orang sekaligus atau gimana? Yes. Kalau mencintai dua orang di waktu yang bersamaan bukan itu termasuk selingkuh ya? Bukan selingkuh sih. Terus apa nih? Jadi kayak apa ya? Kalau dalam masa-masa pacaran tuh ya, kayak kita tuh lagi nyari apa sih ya? Nyari yang pas di hati, ngerti gak sih? Oh, lagi seleksi berarti ya? Betul. Gitu. Tapi bukan berarti itu selingkuh. Kalau bukan selingkuh berarti termasuk apa nih? Ya itu seleksi. Jadi mana yang serak di hati kita nih gitu. Oh gitu, jadi emang sejak awal gitu ya kita mengenal seseorang kita harus seleksi gitu Iya, ya? tapi itu dulu. Oh, kalau sekarang masih nggak nih? Enggak. Oh gitu. Jujur aku pernah punya pengalaman kayak gitu dulu. Wah, berapa kali nih? Enggak, waktu SMA doang. Oh, cuman waktu SMA. Oh gitu. Maksudnya cuman 2 orang atau lebih? Enggak, 2 orang. Oh, 2 orang. Jadi yang pertama itu kakak kelasku, yang kedua kakak kelas juga cuma lebih di atas tapi dia udah kuliah. Oh, kenapa kalau SMA itu jatuh cintanya sama kakak kelas ya seringnya ya? Kenapa ya? Aku juga nggak ngerti deh. Oh gitu. Siap. Berarti itu bukan tentang selingkuh ya? Bukan. Atau mungkin itu hanya sebatas ketertarikan yang membuat kita nyaman kepada 2 orang tersebut? Iya, kayaknya sih gitu. Berarti kita tertarik sama 2 orang tersebut dan kita nyaman gitu ya? Kira-kira
pengalaman dari Kanovi sendiri apa sih tentang cinta gitu? Cinta. Cinta itu rumit. Oh, cinta itu rumit. Kalau misalkan dijelaskan yang Kanovi tahu nih, Gak bisa, Zak. Karena rumit buat aku, Zak. rumit banget berarti, wah yang namanya cinta memang benar-benar gak jelas gitu ya. Iya, jelas. Gak jelas. Oke gini, tentang jatuh cinta, maka kita harus siap patah Patah hati. hati. Itu udah pasti ya. Yes. Tapi bisa nggak sih kita jatuh cinta tanpa kita patah hati? Jatuh cinta tanpa patah hati? Gak mungkin. Nggak mungkin, berarti Iya. itu udah pasti. Pasti namanya orang jatuh cinta, pasti ada patah hatinya. Pasti. Walaupun dia ngomong, nggak bakalan nih patah hati. Nggak mungkin. Udah pasti patah hati. Kalau tentang kecemburuan nih, Apa? Gimana? itu gimana sih? Kayak misalkan yang tadi kita bicarakan tentang mencintai dua orang dalam waktu yang bersamaan loh. Kalau misalkan kita di posisi tersebut, mungkin gak sih kita cemburu atau mungkin patah hatinya melebihi. Tapi gini, dulu kan waktu SMA ya, itu waktu aku masih kelas 2 SMA. Jadi aku suka sama kakak kelas 3 ya. Terus yang satunya kuliah kan. Jadi apa ya? Cemburu. Aku cemburu kedua-duanya, ngerti gak sih? Loh gimana nih? Kok cemburu kedua-duanya? Padahal kamu sendiri yang menyelingkuhi gitu. Nggak selingkuh loh. Bukan menyelingkuhi, tapi kamu yang mencintai Iya, dua-duanya. iya. Tapi kalau mereka deket sama cewek gitu, aku tetap cemburu. Oh gitu. Itu pengalaman tergila deh kayaknya. Berarti sama seperti film yang sebelumnya ya. Apa tuh? Mas Aris dan Oh iya. Lydia. Layangan putus. Yes, layangan putus. Udah mirip banget malah ya. Iya, iya. Tapi pengalamanku jelek banget loh dulu itu. Wah, kenapa tuh? Ya itu aku mencintai dua orang sekaligus dalam waktu yang sama loh. Tapi mereka tahu nggak sih? Nggak tahu. Oh, nggak tahu. Tapi kira-kira perlu nggak sih mereka itu tahu? Jangan dong. Jangan ya. Iya. Karena itu benar-benar merusak nanti ya. Tapi Dan kalau semisal nih, tapi akhirnya aku kan jadi nggak sama dua-duanya. Akhirnya aku memilih salah satu dong. iya kan gitu. Jadi akhirnya aku lepasin satu, tapi aku tetap yang serak di hatiku gitu. Oh iya betul. Tentang jatuh cinta nih. Jatuh cinta adalah kepada siapa kita bersedia patah hati. Berarti sebelum kita jatuh cinta dulu, kita harus siap dulu nih. Wah, aku mau mencintai dia, maka aku harus siap patah hati sama dia. Iya dong. Tapi berpikiran seperti itu apa enggak pas pertama mau jatuh cinta? Kalau aku pribadi, aku selalu dari awal tuh pasti gitu. Namanya kita udah jatuh cinta sama orang, ya kita harus tahu resiko nantinya patah hati. Entah itu kapan gitu. Karena itu pasti sih menurutku. Oh pasti gitu. Sering patah hati nih Mbak Nov ini. Sering. Waduh, kenapa nih? Ya itu. Udah cinta sama orang, diselingkuhin. Pernah kayak gitu. Jatuh cinta sama orang tapi diselingkuhin. Tapi kamu sendiri pernah nggak sih Pernah apa? di posisi orang tersebut? Pernah selingkuh. Iya betul. Pernah, aku nggak munafik, aku pernah selingkuh dulu. Cuma kan itu masih zaman-zamannya senang-senang ya. ABG sih gimana sih? Oh iya. SMA gimana sih? Masih senang-senang ya kan? Masih senang-senangnya. Kayak gitu lah. Mencintai dalam diam. Itu gimana itu? Mencintai dalam diam. Gue cinta sama lo, tapi gue cukup mendoakan lo aja. Oh, cukup mendoakan. Tapi diungkapin apa enggak tuh? Enggak. Enggak. Berarti kita cinta sama orang tersebut tanpa orang tersebut perlu tahu kita cinta gitu ya. Waduh, kenapa sih emang definisi yang seperti itu? Gimana gitu loh? Apa ya?
Kalau Kanovi sendiri nih sering nggak Sering gimana? ya cinta dalam diam gitu? Nggak sering, tapi pernah. Pernah. Lama nggak tuh durasinya tuh? Lumayan. Aduh. Tapi ternyata dia tuh peka. Ngerti nggak sih? Oh, peka. Iya, tapi ternyata dia tuh tahu dan bukan bukan apa ya. Dan ternyata yang yang cinta sama dia, suka sama dia tuh bukan aku doang. Ternyata juga dia punya perasaan yang sama gitu. Tapi sama-sama diam. Aduh. Ini nih yang bikin Nah, eh, gitu. bikin malah jadinya kayak canggung gitu ya kalau kita Iya. ketemu meskipun gak ada apa-apa gitu ya. Kalau masalah peka-kepekaan gitu, itu gimana sih dalam cinta gitu loh? Emang kalau misalkan kita cinta sama seseorang, kita itu bakalan peka terhadap orang tersebut, lebih pekanya itu lebih atau gimana sih? Kayak semisalkan seorang ibu sama seorang anak gitu, itu kan pekanya kan kenceng gitu loh. Kalau Mm-mm. sama orang yang kita cintai itu punya kepekaan yang sama gitu nggak sih? Tergantung sih. Biasanya kalau misalnya memang dia juga punya perasaan yang sama, pasti dia bisa ngerasain. Oh gitu. Tapi kalau misalkan cuman kita nih, Ah, kalau itu aku nggak tahu deh. Dan kebetulan waktu itu kan dia juga ternyata punya perasaan yang sama, cuma sama-sama diem. oh betul gitu ya, sering banget itu Hmm. terjadi gitu ya. Kalau masalah ghosting nih gimana nih? Aduh, ghosting. Berat banget ya. Iya, Tapi pernah nggak ngeghosting orang atau di ghosting? di ghosting. Di ghosting, tapi Pernah, ngeghosting belum pernah. pernah berarti. Belum. Itu ciri-ciri orang ngeghosting gimana sih? Ya, PHP-in doang. PHP-in. Kalau PHP itu kan memberi harapan ya, berarti. Iya, lo ngasih harapan, tapi lo tinggalin juga. Ngapain? Oh, Kalau emang dari awal nggak niat, nggak usah dong. Anak orang iya betul. bikin sakit hati. Cuman kan kembali lagi tuh, kalau misalkan dia emang masih ABG, masih di bawah umurnya kita gitu. Kan udah pasti kan tentang Iya. cinta itu, ini cuman buat having fun doang Hmm, atau hmm, hmm. having yang lain gitu ya kan. Gimana menurut kamu nih? Kalau ABG emang iya sih, seringnya begitu. Ghosting mengghosting kan, nggak cewek nggak cowok kan? Ya itu udah pasti gitu ya. Iya. Cuman kalau di kalangan umur-umur 17 tahun 19-20-an sih ya wajar sih. Cuman kalau misalnya udah di atas itu jangan lah. Jangan ghosting-ghosting lah. Jangan lah ya, kasihan lah ya. Iyalah. Udah saatnya buat masa depan gitu ya. Betul. Kalau Kanovi sendiri nih, kenal cinta dari umur berapa sih? Dari kelas 3 SMP. Kelas 3 SMP. Wah, udah kenal cinta berarti udah pacaran gitu atau Iya, iya. cuman baru cinta dalam diam nih? Enggak. Jadi aku pernah ya punya mantan namanya Andi nih ya. Waktu Oke, SMP ya. siap. Apa ya? Jadi dia tuh kakak kelasku. Dia kelas 1 SMA, aku udah kelas 3 SMP. Cuma sekolahnya deketan antara SMA sama SMP tuh. Nah, dari situ dia suka suka ke apa sih ke lapangan SMP ya, main gitu loh. Nah, ketemu dia di situ. Terus nggak ngerti kenapa suka. Itu suka apa cinta nggak tahu deh. Soalnya masih umur-umur SMP sih. Oh, perasaan suka sama perasaan cinta beda berarti ya? Beda. Oh, seperti itu. Kalau sayang, Sayang beda lagi tuh. beda lagi. Kalau sayang dan cinta. Kalau cinta itu lebih takut kehilangan, benar gak sih? Ya. Kalau sayang, ya aku cuman sayang sama kamu. Kalau kamu mau cinta sama orang lain, ya aku cuman sayang gitu. Hilang nggak apa-apa berarti? Atau gimana sih kalau Enggak sayang itu? juga sih menurutku. Soalnya rasanya kayaknya beda deh. Kalau menurut aku malah gini. Kalau orang sayang udah pasti cinta. Kalau orang sayang udah pasti cinta. Tapi kalau orang cinta belum tentu dia sayang. Nggak kebalik tuh. Tapi menurutku enggak loh. Cinta itu kan takut kehilangan ya. Cinta takut kehilangan. Maka dari itu
udah pasti dong dia bakalan sayang. Tapi kalau sayang belum tentu cinta. Kalau sayang belum tentu cinta. Iya sih. Iya sih. Iya kan? Iya, benar-benar benar. Lebih seringnya lagi nih kalau orang ngeghosting kan dia sering bilang sayang nih, tapi tanpa perasaan. Yes, benar. Tapi dengan cara dia mengungkapkan perasaan tersebut itu gak beda jauh sama orang yang punya perasaan beneran Iya, gitu. iya. Bener gak sih? Benar. Oh, berarti sering nih. Enggak, Pengalamannya gimana enggak. berarti nih? Kalau sekarang enggak, sebelum semua orang tahu ya statusku apa? Nggak apa-apa nggak sih sebutin? Iya, nggak apa-apa. Oke. Kan semua orang tahu ya status sekarang single parent ya kan. Tapi dulu sebelum menikah ya gitu, aku bisa bilang aku bisa bilang sayang sama orang tanpa punya rasa sayang. Tapi kamu udah nikah nih? Waktu itu belum dong. Oh, belum. Itu sering terjadi kayak gitu atau gimana? Sering. Terus gimana tuh lawan jenisnya kamu Ya nggak tahu. menyikapinya Nggak gitu? tahu, dia percaya aja kali. Percaya Jahat aja. banget ya dulu aku ya. Aduh ya Allah. Aduh, oh berarti bisa dibilang masih having fun doang dong? Ya, karena kan masa-masa SMP SMA kan masih senang-senang kan. Iya masih Beda senang-senang. dong sama kalau kita udah punya komitmen untuk menikah serius. Kalau Kanovi sendiri nih, lebih milih cowok itu yang seperti apa? Kan banyak banget nih cewek-cewek yang pengen cowok itu berseragam, pengen punya cowok yang orang kaya, pengen punya cowok yang wah gitulah pokoknya. Gimana nih kalau Kanovi nih? Nggak, kalau aku sih nggak gitu ya, nggak yang berseragam, nggak yang kaya, nggak. Kalau kaya tapi dia nggak tanggung jawab juga sama aja bohong dong. Kenapa tuh? Kok sama aja bohong gitu? Iya dong, dia kaya banyak duitnya, tapi dia nggak bisa tanggung jawab. Kalau udah menikah loh nih, tapi dia nggak bisa tanggung jawab sama istrinya, gimana? Oh iya betul banget ya. Ya nggak sih? Kalau kriteria kakak sendiri tuh kayak gimana sih? Dewasa, Dewasa udah pasti tuh ya. pasti tanggung jawab. Tanggung jawab nih. Yang penting harus sudah kerja sih. Tapi kalau misalnya belum kerja gimana dong nanti? Anak istrinya mau dikasih makan apa dong? Tapi kalau misalkan mau merintis usaha bareng, gimana? Merintis usaha bareng. Ya oke sih, nggak apa-apa. Kayak semisal nih, Kanovi nantinya bakal dapet cowok yang pengangguran semisal. Kanovi yang bekerja. Tapi cowok tersebut mau berusaha buat bikin usaha bareng sama Kanovi. Kanovi yang ngemodalin gitu. Gimana itu? Kakak Gimana terima ya? apa enggak? Sulit ya, tapi ya udah coba aja. Coba berarti jalanin aja dulu gitu ya. Iya. Perkara mau cocok atau enggaknya nanti gitu. Memang gak bikin sakit hati itu. Sekarang nggak munafik kan? Perempuan mana sih yang pengen punya pasangan yang pengangguran, nggak mau kan? Oh ya udah pasti nggak mau Pasti dong. harus yang udah kerja, nggak harus kerja kantoran. Yang penting dia ada kerjaan, bisa bertanggung jawab kan udah cukup sih menurut aku. Oh ya betul banget. Pasti kan nih kalau orang pacaran atau orang berumah tangga itu kan pasti ada yang namanya sebuah masalah nih. Pasti. Pasti ya. Itu kalau Kanovi sendiri tuh gimana sih menyikapinya? Ya itu namanya rumah tangga, pasti nggak selamanya lurus kan? Pasti Iya, ada betul. belok-beloknya. Ya tergantung kita nyikapinnya gimana. Harus dewasa lah nyikapinnya karena itu udah rumah tangga kan. Kalau masih pacaran itu kan pasti kalau ada masalah kan, udahlah putus aja gitu. Itu mungkin yang belum punya komitmen. Tapi kalau orang yang udah punya komitmen ya nggak akan ngomong putus. Betul. Ya nggak sih? Iya betul. Kalau punya pasangan itu lebih baik yang bisa membimbing gitu nggak sih? Pasti bener. Apalagi Kanovi ini kan cewek gitu. Otomatis bakal cari cowok yang bertanggung jawab dan bisa membimbing, betul nggak sih? Siap. Ada lagi nggak sih Kanovi yang pengalaman tentang cinta gitu, tentang jatuh cinta yang mungkin itu lucu tapi sulit dimengerti gitu loh?
Nggak ada sih, tapi aku paling cuman bilang gini. Cinta itu kan rumit ya. Susah buat dijelasin. Tapi jangan main cinta kalau kamu ibaratnya kayak kamu jangan main api kalau kamu nggak mau kebakar gitu loh. Nanti nggak sih? Oke, ngerti. Ada lagi yang mau disampaikan tentang cinta? Nggak Mungkin ada ah, kalimat tentang cinta dari kakak sendiri tuh gimana gitu? apa ya? Nggak ada. Aku cuma bilang cinta itu rumit. Oke, cinta itu adalah rumit ya guys. Oke, mungkin Tapi jangan ditiru ya, itu pengalamanku dulu. ditiru atau nggak ditirunya itu kan manusiawi Oh ya iya, nggak iya sih? benar-benar. Kita kan manusiawi yang mungkin punya perasaan atau punya feel yang lain gitu. Mm-mm. Oke, mungkin cukup itu aja ya. Eh, Podcast penjelasan episode tentang cinta. Oke, mungkin cukup sekian. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Kalian bisa mendengarkan podcast ini di YouTube aku Kandah Podcast dan di Spotify, TikTok pun aku upload. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya.